Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jal Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dengan sebaik-baik takwa, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Saudara, permisa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta, telah menciptakan makhluk-makhluknya, dan telah memberikan kepada mereka rizki-rizkinya, telah menetapkan kepada mereka ajal-ajalnya, dan telah menetapkan kepada mereka amal kebaikan dan amal keburukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, yang mempunyai akhlak yang budiman, dan seorang nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi yang salih sampai tegaknya hari kiamat kelak. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertatap muka kembali mengkaji sebuah ilmu agama yang mudah-mudahan dengan agenda kajian kita dapat menumbuhkan kesuburan dan dapat mengokohkan keimanan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga insyaallah keimanan yang kuat akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kesabaran. Pembahasan kesabaran telah disebutkan oleh banyak hadis keutamaannya. Bahkan sifat sabar adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Karena kita mengetahui bagaimana sabarnya para nabi dan rasul ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka ujian. Salah satu contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah dan di kota Madinah, memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, dan orang-orang fasikin, mengubah tradisi jahiliyah menjadi tradisi yang terang akan wahyu, dan mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya dalam sanubari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah berkali-kali, mengajak mereka menyeru pada kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Tapi
alangkah tidak mudahnya menyatukan kalimat tauhid di dalam hati dan dada-dada mereka. Sampai pada akhirnya perjuangan itu melawan saudara dari paman-paman Nabi SAW itu sendiri. Tentunya kalau kita banyak menelisik tentang sejarah para nabi dan rasul terkait dengan sifat kesabaran yang mereka miliki, maka sungguh kesabaran kita hari ini tidak sebanding apapun dengan kesabaran mereka pada waktu itu. Oleh karena itu hamba yang lemah, kita semuanya harus mencontoh minimal sedikit dari apa yang telah disifatkan Rasulullah SAW teruntuk dirinya dan mengajarkan kepada kita semua agar kita menjadikan dirinya sebagai suri teladan baik dalam akhlak dan selainnya. Bahkan tentang kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran, teguhkanlah kesabaranmu. Ini sebuah ayat dengan sighah taukid yang memperkuat agar kita, yaitu hamba yang lemah, menanamkan sifat kesabaran di sisi kehidupan kita. Karena memang hidup tanpa sabar, maka niscaya hidup ini akan runyam, hidup ini akan rumit, hidup ini akan banyak musibah dan akan banyak sekali rintangan. Oleh karena itu sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu apapun itu, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dari rasa kelaparan, wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta, wal anfus, dari dicabutnya nyawa, wa thamarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar kepada orang-orang yang bersabar akan itu semuanya. Permisa dimanapun Anda berada, sebelum kita tidur, sebelum kita banyak melakukan suatu hal, mari kita cermati ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat ini sungguh menggunakan sighah taukid, sighah yang menegaskan, yang memastikan teruntuk kita bahwa Allah pasti dan benar-benar akan menguji kita semuanya dengan sesuatu, baik dalam kelaparan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji negara tetangga kita, Filistin, Aleppo, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan penduduk Filistin, penduduk Aleppo, mereka sangat minim oleh makanan, oleh bahan pokok, sehingga menimbulkan rasa kelaparan. Bahkan disebutkan dari mereka dapat memakan dedaunan-dedaunan yang ada. Oleh karena itu, ini adalah bentuk ujian untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berada di sana. Isbiru wasabiru, bersabarlah dan terus kuatkan kesabaran. Niscaya kesabaran akan membawakan kepada sebuah pertolongan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kelaparan, tidak hanya rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala uji untuk kita.
wa naqsim minal amwal, tidak hanya juga kekurangan harta, wal anfus, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan jiwa. Jiwa yang akan dicabut, jiwa yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkannya orang-orang tercinta di sekitar kita. Ini pun salah satu bentuk dari ujian yang harus kita sikapi dengan rasa sabar. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabashiris sabirin. Maka kata Allah, kabarkanlah sebuah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar akan ujian-ujian itu semuanya. Saudara, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah katakan, wala man sabara wa ghafara anna dzalika liman azmil umur. Allah katakan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa sabar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bersabar, karena mereka mendapatkan pahala bighairi hisabin. Ya, mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala cukupkan pahala bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan pahala bagi mereka. Mari kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesabaran yang dimilikinya, Allah angkat derajatnya. Mari kita lihat kesabaran para ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji pembahasan studi ilmiah, dalam mengejar cita-cita bagi pemuda. Kita menggunakan kesabaran, karena sesungguhnya kesabaran dijalankan dengan istiqomah, ikhtiar, dan banyak berdoa kepada Allah. Niscaya dengan sabar akan mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Permisa dimanapun Anda berada, ketika kita sulit menghadapi besarnya ujian dunia, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah serta lakukanlah sholat. Ini adalah cara yang harus kita gunakan ketika musibah datang kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan cara ini pula yang dilakukan oleh mereka, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka datang kepadanya kesulitan, kesengsaraan, musibah, mereka bersabar, meminta pertolongan kepada Allah serta menegakkan salat agar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ketika ujian, cobaan datang kepada kita, lalu kita mencari jalur alternatif, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke orang pintar, atau ke orang-orang yang berhubungan dengan hukum ghaib. Maka ini adalah kesalahan dan bentuk kesyirikan. Yang benar untuk meluruskan fenomena ini, ketika ujian itu datang, cobaan itu tiba, maka hendaknya kita bersabar, minta tolong kepada Allah, karena hanyalah Allah yang dapat menolong kita, dan tegakkanlah salat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan bantuannya, pertolongannya kepada kita semuanya. Permisa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah memang orang-orang beriman itu akan mengira akan masuk surga begitu saja tanpa melewati fase ujian, fase tantangan, fase rintangan. Sebagaimana orang-orang terdahulu dari kalangan Nabi dan Rasul, mereka mendapat karunia surga, mereka mendapat derajat tinggi karena mereka lolos dari ujian, cobaan, dan rintangan yang berada di dunia. Begitu juga orang-orang yang beriman, yang mencontoh teladan kepada mereka. Kita harus sadar
kalaulah kita menginginkan surga, kalau kita menginginkan kebaikan akhirat, Allah pasti akan menguji kita. Allah pasti akan memberikan cobaan kepada kita. Maka sebaik-baik orang yang mengharapkan impian yang baik di dalam surga, maka hendaknya mereka bersabar dan hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Hadirin, permisa, amasya insani dimanapun Anda berada. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa sabar itu sendiri adalah diaun, wasabru dia. Sabar adalah pelita, cahaya. Kenapa? Karena dengan sabar itu adalah penerang, pelita, pemberi warna, pemberi sinar untuk menapaki jalan-jalan kebenaran, serta menunjukkan kita kepada indahnya surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak hanya itu saja, bahkan disebutkan dalam hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in amarahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabat sarra syakara faman kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh indah, sungguh mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman itu. In amarahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Sebab semua urusan sangatlah baik baginya, dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali kepada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, yaitu apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu lebih baik baginya. Wa in asabathu darra sabara, dan apabila mereka ditimpa kesulitan, cobaan, kemudaratan, maka mereka bersabar, fakana khairan lahu, dan itu lebih baik bagi mereka. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Permisa, amas insani dimanapun Anda berada, ini hadis mengatakan bahwa kita, amalan-amalan kita, orang-orang beriman sangat mengagumkan, menakjubkan, karena semuanya bisa menjadi kebaikan. Karena apa? Dengan sebab kalaulah kita ditimpa kesenangan, diberikan kesenangan, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu, dan apabila kita kufur, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa azabnya sangatlah pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sangat membenci sifat-sifat yang kufur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan wa in asabathu darra sabara. Sifat orang mukmin itu apabila diberikan mudarat, ujian, cobaan, maka mereka bersabar. Fakana khairan lahu. Maka yang seperti itu adalah kebaikan bagi mereka semuanya. Maka kembali kepada kita semuanya. Hari ini telah diajarkan kepada kita, telah dinasihatkan kepada kita kesabaran akan kehidupan dunia yang tidak terlepas dari ujian-ujian, cobaan-cobaan dan rintangan-rintangan. Maka barang siapa yang dapat mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasul-Nya, seharusnya terbetik dalam hati kita semuanya. Mari kita merubah kebiasaan egois kita, kebiasaan amarah kita, kebiasaan kufur kita, kebiasaan menghilangkan nikmat, untuk mengganti dengan kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan permisa dimanapun Anda berada, ini semua menjadi amal baik untuk kita dan menjadikan kita semakin luluh hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan luluhnya hati,
dengan ilmu yang kita dapatkan, serta dengan amal soleh yang kita tumpuk di dunia akan menghantarkan dan menjadi bekal kita untuk menuju keridhaan Allah dan berujung kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfir li dzanbi innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.